Lalu benarkah doa buka puasa Allahumma laka sumtu ila akhirih itu adalah bid'ah atau sesuatu yang harus ditinggalkan, dan itu adalah kesalahan besar umat Islam, bahkan harus dikritisi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nihayatul Zen fi Irsyadil Mubtadi'in karya Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani, di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa ada 10 amalan sunnah yang kita harus hidupkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama sudah kita bahas di video sebelumnya tentang sahur yang harus kita akhirkan ketika kita makan sahur. Yang kedua, kita akan membahas dalam video kali ini tentang mempercepat atau mensegerakan berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua yang harus kita laksanakan dan kita hidupkan di bulan suci Ramadan ini adalah yaitu menyegerakan berbuka puasa. Hal ini ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu, manusia akan senantiasa bi khairin, berada di dalam satu kebaikan, ma'ajjalu, jika mereka menyegerakan al-fitra, berbuka puasa. Di dalam hadis ini sudah menyatakan bahwa mempercepat atau menyegerakan berbuka puasa di bulan suci Ramadan adalah bagian daripada kebaikan, dan ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun ingat, dengan satu syarat, apabila azan sudah berkumandang. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mensegerakan berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwa kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa yuftiru qabla ayyusalliya, berbuka puasa sebelum sholat, ala rutubatin, dengan memakan kurma basah. Fa in lam takun rutubatun, jika kurma basah tiada, fatumayyiratun, maka baginda Rasulullah SAW memakan kurma kering. Fa in lam takun tumayyiratun, jika tidak ada kurma kering, hasawatin min ma'in, maka baginda Rasulullah berbuka puasa dengan seteguk, dengan tegukan air minum. Luar biasa hadirin. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, maka kita dianjurkan untuk berbuka puasa. Jangan sampai kita sholat dulu tetapi kita belum dibatalkan puasa kita. Ketika azan berkumandang, maka kita langsung meminum atau memakan kurma atau memakan, kalau di Indonesia biasanya gorengan, silahkan. Setelah itu dilanjutkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Jadi itu adalah anjurannya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya Islam mengatur berbuka puasa di bulan suci Ramadan? Ada cara-cara yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah ketika kita hendak makan berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sebelum makan dianjurkan untuk membaca basmalah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Jika ada orang yang hendak makan, maka sebutlah nama Allah, yakni membaca basmalah. Fa inna nasiya ayadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi. Lalu jika ada seseorang yang lupa akan membaca
basmalah ketika hendak makan, maka dia harus berkata falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka bacalah di tengah-tengah makan itu, jika dia lupa membaca basmalah, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itulah hadirin, luar biasa. Islam mengatur begitu detailnya, yaitu sebelum makan bacalah basmalah terlebih dahulu. Karena ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, kullu amalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtarun. Setiap amaliyah atau setiap perbuatan kebaikan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, fahuwa abtarun, maka berkahnya akan hilang. Jadi untuk menambah keberkahan, kenikmatan berbuka puasa di bulan suci Ramadan, maka kita haruslah membaca basmalah sebelum makan. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca basmalah, kemudian kita juga dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa. Di tengah-tengah masyarakat terjadi perbedaan dan perdebatan tentang doa buka puasa. Ada yang menyatakan bahwa wajib hukumnya membaca doa yaitu dhahaba dhama'u wa butalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Doa ini belum banyak dipakai oleh umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga orang-orang yang sering membaca doa ini, doa buka puasa ini, dhahaba dhama'u, itu membid'ahkan, menyesatkan, dan juga menyalahkan atau mengkritisi orang-orang yang sering berdoa buka puasa dengan versi yang kedua, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mereka bilang ini bid'ah. Ini adalah hadisnya dari hadis doif, tidak boleh diamalkan, bahkan ini perlu dikritisi. Seharusnya umat Islam harus membaca doa dhahaba dhama'u wa butalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah, bukan Allahumma laka sumtu ila akhirih. Lalu bagaimana hukumnya itu sebenarnya, sehingga membuat sebagian umat Islam yang belum paham tentang hukum doa berbuka puasa, mereka sehingga menjadi ragu-ragu dan juga membuat mereka merasa terbebani. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu benarkah doa buka puasa Allahumma laka sumtu ila akhirih itu adalah bid'ah atau sesuatu yang harus ditinggalkan, dan itu adalah kesalahan besar umat Islam, bahkan harus dikritisi? Ternyata ketika kita membuka hadis, ini bersumber dari hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza aftara, jika hendak berbuka puasa, qala, kemudian baginda Rasulullah berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa sumber umat Islam membaca Allahumma laka sumtu itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Namun perlu diingat hadirin, banyak ulama dan bahkan mayoritas ulama menganggap hadis ini adalah hadis dhaif. Tetapi karena banyaknya riwayat hadis yang serupa dan hampir sama dengan hadis tersebut, yaitu bahwa Nabi SAW selalu membaca Allahumma laka sumtu, maka hadis tersebut menjadi hukumnya bukan doif lagi, tapi menjadi hadis hasan li ghairihi. Lalu bolehkah hadirin, ketika kita mengetahui hadis itu hadis doif, kemudian bolehkah kita mengamalkannya atau membaca doa berbuka puasa dengan versi Allahumma laka sumtu? Maka ulama-ulama mazahibul arba'ah, terutama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut. Salah satunya ulama dari mazhab Hanafi, yaitu Syekh Al-Imam Fakhruddin Utsman bin Ali Az-Zailai, di dalam kitabnya yang bernama Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzud Daqa'iq, dinyatakan bahwa wa minas sunnati,
bagian dari sunnah baginda Rasul, yaitu ayyakula indal iftar, yaitu ketika kamu berdoa saat berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizkika aftartu. Jadi ulama mazhab Hanafi membolehkan dan bahkan mengkategorikan sunnah membaca doa Allahumma laka sumtu tersebut. Begitupun dengan ulama-ulama dari kalangan mazhab Maliki. Mereka berkata bahwa doa berbuka puasa versi Allahumma lakasumtu, hal itu juga dianjurkan dan disunahkan. Ini bisa kita ambil dari karya Syekh Imam Ahmad bin Gunaim bin Salim bin Mihnah An-Nafrawi di dalam kitabnya yang bernama Al-Fawakihud Dawani ala Risalah Ibni Abi Zaid Al-Kirwani. Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa wa yaqulu nadban, berdoa yang disunahkan, dianjurkan indal fitri ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu. Subhanallah hadirin. Jadi ulama mazhab Maliki juga menyatakan bahwa doa versi Allahumma laka sumtu itu bagian daripada kesunahan dan bahkan hukumnya sangat dianjurkan. Bahkan Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau ini adalah imam bermazhab Syafi'i, dinyatakan bahwa wal mustahabbu, sangat dianjurkan ayakula inda iftarihi, ketika engkau berbuka puasa, berdoalah dengan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Subhanallah, ulama-ulama tiga mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa doa versi Allahumma laka sumtu itu bagian daripada kesunahan, bahkan sangat dianjurkan. Lalu jika ada yang berkata doa versi Allahumma laka sumtu itu adalah bid'ah dan bagian daripada kesesatan atau sangat tidak dianjurkan, itu salah besar, dan itu dibantah dengan pendapat-pendapat ulama mazahibul arba'ah. Subhanallah. Lalu adakah dalilnya ketika kita membaca doa versi yang kedua, yaitu dhahaba dhama'u wa batalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah? Hal ini didasari dari hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Karena Rasulullah SAW terbiasa idza aftara, ketika berbuka puasa, qala, bersabda dhahaba dhama'u wa batalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Banyak ulama hadis yang menyatakan bahwa hadis ini hukumnya adalah hadis hasan. Jadi, pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita sebagai umat Islam di Indonesia menghadapi perdebatan dan perselisihan pendapat tersebut yang menyatakan harus dengan versi 1 Allahumma laka sumtu atau harus dengan versi 2 dhahabadh dhama'u? Maka ulama-ulama terdahulu sebenarnya sudah memberikan solusi yang sangat luar biasa. Hal ini kita bisa melihat atau membacanya di dalam kitab Hasyiatul Bujairimi karya Syekh Al-Imam Sulaiman Al-Bujairimi. Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa kita dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa dengan cara menggabungkan dua hadis tersebut menjadi satu. Maka Syekh Al-Bujairimi berkata dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bika alaika tawakkaltu dhahabadh dhama'u wa batalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Subhanallah, luar biasa hadirin. Jadi kita tidak usah gontok-gontokan, tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling berbantah-bantahan dengan masalah ini. Seandainya pun kita tidak bisa berbahasa Arab, berdoanya dengan bahasa Arab, maka dengan versi kita sendiri boleh.
dengan versi bahasa Indonesia. Contohnya, ya Allah, aku berbuka kepadamu, puasaku hanya untukmu dan karenamu. Boleh saja. Berdoa dengan bahasa Indonesia juga boleh. Namun lebih afdol, lebih utama, dan lebih dianjurkan tentunya dengan doa-doa yang dituliskan di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Maka Syekh Al-Bujairimi, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi memberikan solusi yang mantap dan luar biasa dengan menggabungkan dua versi hadis tersebut, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'u wa batalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Jika kita berdoa dengan doa yang semacam itu, insyaallah kita mendapatkan pahala dan juga limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.